Ya, kiprah timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade Paris sampai ke telinga pelatih Eropa. Dia ingatkan hal ini kepada Garuda Muda. Erick Thohir mengatakan generasi emas dalam sepak bola Indonesia telah lahir. Sinteyong kini bisa berbangga. 3 pemain timnas Indonesia ini berpotensi tampil di 2 liga top Eropa. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, perjalanan timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade Paris 2024 sampai menyedot atensi publik dunia, termasuk dari sejumlah pelatih hebat. Banyak dari mereka yang memuji kiprah timnas Indonesia asuhan Sinteyong di Piala Asia U23 meski berstatus sebagai tim debutan. Ya, walaupun tak diunggulkan, nyatanya timnas Indonesia mampu menuju pertandingan terakhir guna mengklaim satu tempat tersisa di Olimpiade Paris 2024. Sebelum berkesempatan tampil di playoff Olimpiade Paris 2024, Garuda Muda terlebih dulu menjadi semifinalis Piala Asia Qatar. Ya, banyak orang yang tidak menaruh ekspektasi besar kepada timnas Indonesia saat tahu kalau mereka berada satu grup dengan tim kuat seperti Qatar, Australia, dan Yordania. Namun, mereka mematahkan rasa pesimis sebagian orang setelah finish sebagai runner-up grup A Piala Asia dengan menang atas Australia dan Yordania. Di perempat final Piala Asia U23, timnas Indonesia lagi-lagi harus menghadapi lawan yang kuat, yakni sang juara edisi 2020, Korea Selatan. Dan secara mengejutkan, Garuda Muda juga unggul di segala lini permainan atas Korea Selatan dan menyingkirkan negara asal pelatih Sinteyong itu lewat adu penalti. Ya, kendati demikian, timnas Indonesia gagal meneruskan tren positif mereka di Piala Asia setelah langkahnya dihentikan Uzbekistan di semifinal. Tidak hanya itu, pasukan Sinteyong tidak berhasil merebut tiket lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024 usai kandas dari Irak di perebutan juara ketiga Piala Asia. Meskipun hanya mengakhiri turnamen sebagai semifinalis, tapi pertandingan timnas Indonesia selanjutnya cukup dinantikan banyak orang. Mereka terkesan dengan permainan yang kerap ditampilkan oleh para pemain muda timnas Indonesia sepanjang gelaran Piala Asia. Ya, dalam waktu dekat timnas Indonesia akan melawan Guinea yang notabene semifinalis Piala Afrika 2023 dan punya materi pemain yang sangat bagus. Mayoritas pemain muda Guinea bahkan saat ini tengah berkarir di sejumlah kompetisi Eropa seperti Perancis, Swiss, Spanyol, Yunani, dan Jerman. Ya, persiapan timnas Indonesia menjelang menghadapi Guinea di playoff Olimpiade Paris 2024 kemudian mendapatkan atensi khusus dari pelatih Eropa asal Kroasia, Bojan Hodak. Ya, Bojan Hodak saat ini menjadi pelatih klub Persib Bandung yang sukses membuat timnya lolos ke Championship Seri Liga 1 Indonesia. Ya, Bojan Hodak yang telah berpengalaman menjadi pelatih di Eropa mengingatkan kepada timnas Indonesia agar manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk persiapan melawan Guinea. Ya, pelatih asal Kroasia itu tidak menyoroti performa Guinea, tetapi secara khusus menekankan untuk beradaptasi dengan cuaca di Eropa yang sangat berbeda. Timnas U23 punya waktu selama 1 pekan untuk pemulihan dan mereka akan bertolak ke Paris yang punya cuaca berbeda ya. Mereka ini harus beradaptasi dan mentalitas mereka harus dipersiapkan untuk pertandingan tersebut, ujarnya. Di sisi lain, timnas Indonesia akan mengalami kerugian karena laga melawan Guinea digelar secara tertutup sehingga supporter tanah air tak bisa datang langsung menonton perjuangan Garuda. Laga timnas Indonesia U23 versus Guinea sebelumnya diwacanakan bakal digelar di Clairefontaine, Paris, Perancis untuk memperebutkan satu slot tersisa di Olimpiade 2024. Dan di informasi selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan generasi emas sepak bola Indonesia telah lahir lewat prestasi timnas Indonesia U23. Menurutnya, untuk menemukan generasi emas sepak bola sebuah negara tidak mudah. Pria yang juga sebagai Menteri BUMN ini mencontohkan seperti ketika Belgia menemukan generasi emas mereka, demikian juga dengan di Portugal. Erick mengatakan lahirnya generasi emas sepak bola saat ini sedang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itulah generasi emas sekarang dipersiapkan dengan berbagai program. Erick mencontohkan seperti upaya memperkuat mental para pemain dengan menghadirkan pertandingan melawan Argentina. Ya, selain itu PSSI juga memberikan target-target termasuk kepada pelatih Sinteyong dalam menghadapi setiap kompetisi. Jadi kita pemain melihat coach Sinteyong itu kan ditargetkan 16 besar atau 8 besar ya. Mereka akan menjadi bagian dari itu, ujarnya. Erick juga menyebutkan kelahiran generasi emas sepak bola Indonesia terbukti dengan berbagai prestasi yang mampu diraih seperti menjadi juara SEA Games 2023 setelah 32 tahun lamanya.
Ya, Garuda Muda juga lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 dan saat ini sedang bersiap melakoni laga melawan wakil dari Afrika, Guinea, untuk memperebutkan tiket berkompetisi pada Olimpiade Paris 2024. Timnas senior dia kata dia juga untuk pertama kalinya lolos melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Ia menambahkan upaya meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia akan terus dijalankan agar kedepannya semakin banyak prestasi yang bisa dicapai untuk membanggakan Indonesia. Erick Thohir pun meminta doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat Indonesia agar timnas terus mencetak prestasi di kancah internasional. Selain Erick Thohir, Sinteyong kini pun juga bisa berbangga karena 3 pemain andalannya di Timnas Indonesia berpeluang untuk tampil di 2 liga top Eropa. Kesuksesan Timnas Indonesia tidak lepas dari kejeniusan Sinteyong dalam meracik strategi dan peran pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Pemain-pemain itu adalah Marcelino Ferdinand, Elkan Baggott, Tom Haye, dan juga Jay Itzes. Ya, kehadiran pemain-pemain tersebut bukan hanya menambah kekuatan timnas Indonesia, tetapi juga bisa membagikan pengalaman dan pengetahuan bermain di level tinggi. Alhasil, timnas Indonesia mencatatkan sejumlah prestasi seperti lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan diambang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, pasukan Garuda Muda yang saat ini bertengger di peringkat 134 ranking FIFA yang dirilis pada 4 April lalu. Kini Sinteyong bisa lebih bangga lagi dan bahagia karena 3 pemainnya berpeluang untuk merasakan atmosfer di 3 liga top Eropa, Inggris dan Italia. Dan inilah pemain timnas Indonesia yang berpeluang untuk tampil di Premier League dan Serie A pada musim depan. Ada Elkan Baggott dengan Premier League. Klub Elkan Baggott yaitu Ipswich Town promosi ke Premier League usai mengalahkan Huddersfield dengan skor 2-0 dalam laga yang berlangsung di Portman Road pada Sabtu kemarin. Musim depan, Elkan berpotensi menjadi pemain pertama asal Indonesia yang akan berlaga di Premier League. Kontrak Elkan Baggott bersama Ipswich Town pun masih tersisa 1 musim lagi sehingga membuat peluang untuk tampil di Premier League semakin terbuka. Lalu ada Justin Hubner masih di Premier League. Wolverhampton Wanderers masih akan bertahan di Premier League karena sampai pekan ke-36 masih bertengger di posisi ke-11 dengan 46 poin. Maka dengan begitu peluang Justin untuk tampil di Premier League bersama Wolves pada musim depan masih cukup terbuka lebar. Baik berusia 20 tahun ini masih punya kontrak bersama Wolves hingga Desember 2024. Saat ini Justin Hubner memang sedang dipinjamkan ke klub Liga Jepang Cerezo Osaka. Dan diperkirakan peminjaman ini dilakukan Wolves untuk memberikan jam terbang kepada Justin Hubner sebelum naik ke tim utama musim depan. Sebelumnya pemain kelahiran Belanda ini pun juga memperkuat Wolves U21 dan menjabat sebagai kapten. Lalu yang ketiga ada Jay Itzes di Serie A. Ya, saat ini Jay Itzes dan kawan-kawan berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 71 poin. Venezia FC punya peluang promosi ke Serie A otomatis jika mampu menyapu bersih 2 laga terakhir menghadapi Ferral Pisalo dan juga Spezia. Namun, Venezia akan bergantung pada hasil yang diraih tim peringkat kedua Como untuk bisa promosi ke Serie A nanti. Di 2 pertandingan terakhir Serie B, Como akan menghadapi Modena dan Cosenza Calcio. Apabila Venezia memetik poin dari Ferral Pisalo, sementara Como bermain imbang melawan Modena ataupun Cosenza Calcio, maka peluang masih terbuka. Akan tetapi jika Jay Itzes gagal membawa kemenangan, maka Venezia dipastikan gagal promosi ke Serie A. Peluang akan tertutup jika Como sukses mengalahkan Modena apapun hasil yang diraih oleh Venezia. Maka dengan begitu, jalan satu-satunya untuk promosi adalah dengan mempertahankan peringkat ketiga klasemen Serie B. Dan jika berhasil, maka Venezia bakal mengikuti playoff promosi yang diperebutkan tim peringkat 3-8 di klasemen terakhir.